wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan membahas cara pengisian formulir. Nah, ini kemarin kalian sudah lakukan ya, pengisian formulir dari formulir pendaftaran ya. Nah, formulir pendaftaran. Masih ingat kan, formulir pendaftaran itu formulir yang digunakan untuk mendaftarkan diri ke sebuah lembaga atau suatu kegiatan. Nah, ini adalah contoh dari formulir yang kemarin kalian isi. Oke. Nah, coba kalian amati formulir ini dan kalian bedakan dengan hasil dari formulir yang kalian isi kemarin. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, perbedaan antara formulir yang ini dengan formulir kalian itu apa? Oke, yang jadi perbedaan ya, yang paling berbeda itu pertama dari huruf kapital. Nah, kemarin banyak sekali ya anak-anak yang penggunaan huruf kapitalnya tidak sesuai. Jadi penggunaan huruf kapitalnya tidak sesuai. Nama orang menggunakan huruf kapital, kemudian nama tempat ya. Nah, atau kalau memang kalian bingung menggunakan huruf kapital, kalian bisa menuliskan huruf kapital ya, huruf cetak semua ketika kalian sedang mengisi formulir pendaftaran ya. Nah, seperti ini contohnya menggunakan huruf kapital semua. Ibrahim Al-Fakih ya. Tempat tanggal lahir Tangerang 7 Agustus 2021. 2021 lama ya. Enggak apa-apa lah, ini makan contoh. Jenis kelamin laki-laki. Alamat ya, Taman Mustika E7 nomor 7 RT 04 07 3 Raksa. Nomor teleponnya ya, tinggi badan, berat badan, golongan darah, kemudian penyakit yang diderita. Nah, penyakit yang diderita ini, jika memang dirasa tidak ada penyakit berat ya, penyakit berat yang diderita nggak usah diisi, jadi kalian stripkan saja ya. Kalau misalnya batuk, pilek, demam, itu mah nggak usah dituliskan di sini ya. Kemudian data orang tua, Umar Said ya, ibunya Ainun Mardiah. Pekerjaan ayah pedagang, pekerjaan ibu rumah tangga. Nah, ini nih poin yang tertinggal. Banyak sekali kemarin kalian poin yang tertinggal di sini. Tempat penulisan atau tempat pengisian formulir ini dilewatkan nih. Tangerang ya, 21 Oktober 2027 ya. Ini disesuaikan dengan pengisian formulirnya. Ya, di sini Bapak tuliskan 2027 ya. Kenapa Bapak anggap waktu pengisian ini adalah tahun 2027 ya, bulan Oktober tanggal 21. Kemudian tempatnya di Tangerang. Nah, kemudian kalian tuliskan nih, di sini kan masih ada nama orang tua, calon anggota. Nah, di sini juga harus dituliskan karena yang namanya formulir harus diisi ya. Kecuali yang tidak sesuai atau tidak diketahui itu boleh kalian kosongkan dengan cara memberikan tanda strip. Jadi kalian harus mengisi semua formulir yang ada pada form tersebut ya. Kalau nggak ada ya jangan diisi atau distripkan saja. Tapi kalau memang data yang penting seperti tadi nama lengkap orang tua, nama lengkap diri kita yang mendaftarkan diri itu harus dituliskan ya. Jadi ingat-ingat anak-anak, tempat tanggal pengisian formulir itu disesuaikan dengan kapan kamu mengisikan formulir itu. Misalnya kamu mengisinya hari Senin ya, hari Senin misalnya tanggal 25 September 2021. Nah, kamu tulis itu tanggal itu, kemudian tempatnya. Ya, kamu menulisnya di mana, di daerah mana atau di kabupaten mana. Ya, kalau mau Kabupaten Tangerang silakan tulis Tangerang. Ya, jadi ini yang harus kalian perhatikan. Penggunaan huruf kapital ya pada saat pengisian formulir itu
masih banyak yang acak-acakan, itu harus diperbaiki. Supaya apa? Supaya datanya nanti benar-benar valid, benar-benar sesuai, tidak ada kesalahan ya. Nanti pada saat kesalahan nama, kesalahan tempat tanggal lahir dan lain sebagainya, itu nanti akan berakibat fatal. Makanya suka kejadian namanya tidak sesuai dengan nama anaknya tidak sesuai dengan yang ada di akta kelahiran. Nah, ini juga salah satu kesalahan pada saat mengisi formulir ya. Formulir. Jadi nggak boleh disingkat-singkat tulisannya juga. Kemudian namanya harus nama lengkap, jangan nama panggilan saja. Ya, kalau nama panggilan kan banyak. Oke anak-anak. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah daftar riwayat hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah formulir yang berisi tentang data diri seseorang secara rinci ya. Nah, ciri khas dari daftar riwayat hidup ini adanya informasi tentang pendidikan, keahlian, dan riwayat pekerjaan dari seseorang itu ya. Dan formulir daftar riwayat hidup ini digunakan untuk melamar pekerjaan biasanya. Nah, nama lainnya adalah kurikulum vitae. Oke, ini adalah contoh dari daftar riwayat hidup. Nah, ya kemarin sudah kita bahas. Nama, lihat Muhammad Nurul Iman ya, huruf kapital di depannya tuh. M-nya Muhammad, N-nya Nurul, I-nya Iman. Nah, ini seperti ini contoh penulisan formulir yang bagus ya. Lihat, perhatikan ya. Kemudian di sini setelah nama, alamat, status, tempat tinggal, jenis kelamin, nomor HP, agama, dan email. Di sini ada pendidikan formal, riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Ini ciri khas dari daftar riwayat hidup, adanya riwayat pendidikan dan pengalaman organisasi maupun pengalaman kerja. Nah, di sini dicantumkan di daftar riwayat hidup. Kalau di formulir pendaftaran tidak ada ya. Oke, bisa membedakan kan? Nah, ini perbedaannya supaya lebih jelas. Nama dua-duanya ada, jenis kelamin dua-duanya ada, tempat tanggal lahir ada semua. Ya, status nggak ada, ini relatif ya. Nomor telepon ada, tinggi badan nggak ada ya, sakit nggak ada, nama orang tua. Nah, daftar riwayat hidup di sini tidak ada ya. Tapi kalau ada yang dicantumkan gimana Pak? Itu tidak masalah, nggak apa-apa juga. Tapi biasanya jarang ya menyantumkan data dari orang tua ya. Biasanya daftar riwayat hidup itu terdiri dari data pribadi full ya, data dirinya saja ya. Tidak ada data orang tua biasanya. Tapi kalau misalnya memang di situnya tertera, tinggal diisi sama kalian ya, sesuai dengan faktanya seperti apa datanya. Kemudian di sini ya, di daftar riwayat hidup ada pendidikan formal. Kalau di formulir pendaftaran tidak ada. Kemudian pengalaman organisasi juga adanya di daftar riwayat hidup. Nah, kalau misalnya kalau pengalaman pekerjaan juga biasanya ada di daftar riwayat hidup dicantumkan ya. Ada tanda tangannya? Ya, dua-duanya ada tanda tangannya. Hanya saja daftar riwayat hidup di sini ya, kalau yang ini daftar riwayat hidupnya tidak dicantumkan tempat tanggal penulisannya ya. Tinggal kalian sesuaikan saja penulisan datanya sesuai dengan format yang ada ya. Baik, ini adalah perbedaannya. Sudah bisa kan membedakan antara daftar riwayat hidup dan formulir pendaftaran? Yang paling menonjol ya perbedaan di antara keduanya adalah daftar riwayat hidup itu ada riwayat pendidikan formalnya, kalau formulir pendaftaran tidak ada. Oke. Baik anak-anak, mungkin itu saja ya pertemuan kita pada hari ini. Oke. Mari kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak tutup. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan kekurangannya. Titip salam untuk orang tua kalian dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.